Hai semua, bertemu lagi dengan saya, Yuyun Ramadhani, mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Biologi. Nah, tugas saya ini berkaitan dengan analisis kebutuhan pengembangan media pada mata pelajaran biologi, khususnya pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebelum saya lanjut membahas tentang laporan hasil analisis saya akan membahas apa sih pentingnya dari analisis kebutuhan itu bagi seorang guru. Nah, analisis kebutuhan sangat penting dilakukan oleh seorang guru sebelum merencanakan pembelajaran. Dengan melakukan analisis kebutuhan, guru dapat memahami kebutuhan siswa, lingkungan belajar, serta sumber daya yang tersedia sehingga dapat merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan relevan. Oleh karena itu, terlebih dahulu guru harus melakukan analisis kebutuhan. Nah, untuk laporan hasil analisis saya akan membahasnya pada video berikut ini. Jadi mari kita saksikan. Pasti kalian semua pernah lihat darah ya. Mungkin darah kamu sendiri ketika tidak sengaja terjatuh di jalan, lalu keluar deh cairan merah dari bagian yang terluka. Nah, kira-kira apa sih itu darah? Darah diperlukan supaya kita bisa tetap bertahan hidup. Kamu bisa membayangkan darah seperti perahu di sungai yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan seperti oksigen dan nutrisi ke tempat-tempat yang membutuhkannya. Perahu juga membawa bahan-bahan yang tidak diperlukan, seperti zat racun ke tempat pembuangannya. Baik, analisis kebutuhan yang telah saya lakukan yaitu terdiri atas 3 bagian, di mana analisis kebutuhan berdasarkan tujuan pembelajaran, analisis sumber daya, dan analisis karakteristik siswa. Di mana terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang analisis tujuan pembelajaran. Yang pertama, pada materi sistem peredaran darah ini merupakan materi dengan konsep yang memiliki kompleksitas tinggi, melibatkan banyak organ, molekul, serta proses yang saling berkesinambungan, dan banyak materi yang memiliki hafalan dalam bahasa ilmiah. Yang kedua, di mana materi ini memiliki tidak cukup waktu dengan materi yang memiliki kompleksitas yang banyak. Dan yang ketiga, materi sistem peredaran darah ini lumayan sulit dipahami tanpa menampilkan gambar. Nah, untuk analisis sumber daya yaitu dimana guru kebanyakan kurang memanfaatkan media yang tersedia seperti proyektor dan hanya lebih bergantung pada buku, LKS, dan mungkin terkadang menggunakan PPT serta video dari YouTube. Nah, untuk analisis ketiga yaitu analisis karakteristik siswa, di mana beberapa siswa tidak menyukai pelajaran IPA. Nah, sehingga mereka kesulitan dalam memahami konsep yang ada pada materi sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, banyak siswa yang mengeluh bahwa materi sistem peredaran darah ini adalah materi yang sulit
sehingga siswa kurang bersemangat untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi sistem peredaran darah pada manusia, yang menyebabkan banyak di antara mereka yang tidak tuntas pada materi ini. Dan yang ketiga, di mana gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Namun berdasarkan hasil analisis bahwa kebanyakan siswa lebih menyukai gaya belajar visual auditori yang menampilkan gambar serta suara untuk menjelaskan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu rekomendasi media pembelajaran. Adapun rekomendasi media pembelajaran yang sesuai dengan materi sistem peredaran darah pada manusia, yang sesuai dengan hasil analisis saya, di mana saya merekomendasikan sebuah media yaitu video animasi. Di mana alasan saya memilih video animasi ini, yang pertama, video animasi memiliki visualisasi proses yang kompleks. Nah, dengan guru menggunakan video animasi dapat menjelaskan sistem peredaran darah yang melibatkan banyak organ dan proses yang sulit dibayangkan secara abstrak, sehingga para siswa mudah mengerti tentang apa yang ingin guru sampaikan. Nah, yang kedua, dengan video animasi ini dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, di mana animasi bisa mencegah proses yang rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Misalnya saja, bagaimana jantung memompa darah melalui sirkulasi pulmonal dan sistemik bisa dijelaskan secara bertahap melalui animasi, sehingga siswa dapat memahami setiap langkah dengan lebih baik. Dan yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, dengan video animasi ini lebih cenderung menarik dan interaktif, sehingga dapat membuat siswa lebih antusias belajar. Ketika siswa tertarik pada materi, maka mereka lebih akan memperhatikan dan memahami isi materi pelajaran dengan baik. Nah, yang keempat, video animasi ini dapat mengakomodasi beragam gaya belajar siswa. Nah, di mana meskipun tidak semua siswa dapat belajar secara efektif hanya melalui teks atau penjelasan lisan, dengan video animasi ini siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik akan mendapatkan manfaat lebih dari melihat animasi yang menggambarkan bagaimana sistem peredaran darah bekerja. Nah, yang kelima, dapat mendukung pemecahan masalah, di mana dengan menggunakan animasi, siswa bisa melihat simulasi masalah medis seperti penyumbatan arteri atau gangguan jantung. Nah, ini dapat membantu mereka memecahkan masalah melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dan gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, yang keenam, di mana dengan menggunakan media video animasi, guru menciptakan pembelajaran berbasis teknologi, sehingga pembelajaran lebih modern dengan memanfaatkan teknologi untuk efektivitas pembelajaran. Selain itu, teknologi video juga memungkinkan pengulangan materi kapan saja, sehingga siswa dapat memutar ulang animasi untuk memperkuat pemahaman mereka. Di mana secara keseluruhan bahwa video animasi membuat materi yang abstrak dan kompleks menjadi lebih mudah, lebih menarik, dan lebih relevan untuk berbagai gaya belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.